Berita terbaru Chelsea saat kesalahan Maresca mulai terungkap usai gagal menang di markas Brentford. Kepa Arrizabalaga akhirnya buka suara terkait kiper nomor 1 Chelsea selanjutnya saat dua pemain menjadi korban sanksi finansial fair play agar tetap dapat tampil di pentas Eropa. Berikut ulasannya. Kesalahan Maresca terungkap saat Chelsea hanya bisa membawa pulang 1 poin dalam kunjungan ke markas Brentford. The Blues ditahan imbang 0-0 dalam frustasi duel 90 menit di Gitex Stadium Minggu kemarin. Skuad Enzo Maresca harus mengamankan 3 poin untuk menjaga posisi di 4 besar. Meski Chelsea tampil dominan, mereka bermasalah dalam penyelesaian akhir. Total 21 percobaan tembakan telah dilepaskan, 5 diantaranya tepat sasaran, tapi tidak ada yang berbuah gol 1 pun. Kesalahan sang pelatih adalah susunan pemain yang kembali dirotasi. Hal itu merusak chemistry permainan tim yang telah bersusah payah mengalahkan Tottenham pekan lalu. Maresca hingga dicap seperti Graham Potter saat melatih Chelsea yang gemar merubah komposisi para pemainnya. Taman 1 poin masih cukup bagi Chelsea untuk menjaga posisi 4 besar dengan 53 poin dari 31 pertandingan. Dua pemain yang paling bersalah atas hasil imbang ini adalah Christopher Nkunku dan Jadon Sancho yang nihil kontribusi dalam jalannya laga. Cole Palmer dan Nicholas Jackson yang tadi dimainkan sejak menit pertama menjadi penyebab utama sulitnya pasukan si biru menembus pertahanan Brentford. Kepa Arrizabalaga meluruskan masa depannya di Bournemouth saat munculnya kandidat kuat kiper nomor 1 selanjutnya menyusul pembicaraan yang telah dijadwalkan. Bournemouth kabarnya ingin merekrut Kepa dengan status permanen pada musim panas ini setelah masa peminjamannya yang sukses, meski mereka tidak memiliki opsi pembelian dalam kesepakatan tersebut. Sang kiper telah berbicara bagaimana masa depannya dengan Petrovic disebut-sebut menjadi kandidat kuat sebagai pengganti Robert Sanchez dan Philip Jorgensen. Yang jelas yang bisa saya katakan adalah saya sangat bahagia dan menikmati waktu bermain saya di sini. Saya rasa saya menunjukkannya dengan saya merasa baik-baik saja di lapangan. Ini bukan saatnya untuk memikirkan masa depan. Kami akan mengambil keputusan. Kami berkomunikasi dengan semua orang dan sekarang saya terikat kontrak dengan Chelsea. Kami harus melakukan beberapa pembicaraan. Itu akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan dan kemudian kami akan memutuskan, kata Kepa Arrizabalaga. Kini dengan kode keras dari sang kiper membuat Petrovic memiliki peluang besar kembali merebut posisi kiper utama pada musim depan. Kiper Serbia tersebut tampil prima di Strasbourg dan berpotensi bermain di Piala Dunia antar klub membela Chelsea. BBC Sport melaporkan jika sang pemain siap kembali ke Stamford Bridge guna bersaing dengan Robert Sanchez dan Philip Jorgensen untuk menjadi kiper nomor 1. Namun potensi kembalinya Petrovic bisa saja tertunda andai Strasbourg mampu lolos ke Liga Champions musim depan. Maresca juga dilaporkan sedikit menyesal melepas sang kiper pada musim panas lalu. Kini ia sudah siap menyambut kembalinya sang kiper pada awal bulan Juni. Chelsea kini menghadapi resiko dilarang tampil di kompetisi Eropa termasuk Liga Champions akibat pelanggaran terhadap regulasi finansial ketat yang diberlakukan oleh UEFA. Meski menjalani musim yang penuh pasar surut, The Blues telah membuka peluang untuk kembali tampil di Liga Champions yang terakhir mereka capai usai finish di 4 besar pada tahun 2022 lalu. Belanja besar-besaran Chelsea dalam beberapa musim terakhir justru berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan praktik akuntansi yang tidak diterima oleh UEFA meskipun masih diizinkan oleh Premier League. Praktik menjual aset ke perusahaan saudara diperbolehkan dalam regulasi Premier League.
Namun UEFA tidak mengakui pendapatan dari sumber tersebut baru-baru ini. Alhasil, pemasukan lain harus dikeluarkan dari laporan keuangan yang digunakan untuk menentukan kepatuhan terhadap financial fair play milik UEFA. Satu-satunya jalan yang akan terpaksa Chelsea lakukan adalah menjual produk akademi mereka. Sejumlah pengamat sepak bola Inggris memprediksi langkah tersebut sebagai upaya mereka untuk menghindari sanksi terkait aturan PSR. Meski dinyatakan patuh, Chelsea tetap menahan diri dalam belanja pemain pada Januari lalu. Sebaliknya, mereka menjual dan mendapatkan biaya peminjaman dari sejumlah pemain demi menyeimbangkan keuangan mereka. Chelsea kabarnya akan kembali melakukan penjualan besar demi terhindar dari sanksi financial fair play. Dua pemain dari produk akademi mereka yang memiliki nilai fantastis adalah Levi Colwill dan juga Reece James. Kabarnya Liverpool sangat mendambakan Levi Colwill jadi latih Jurgen Klopp musim lalu. Sedangkan Reece James menjadi incaran Real Madrid hingga saat ini sebagai generasi penerus Dani Carvajal, meski mereka juga sangat ingin mendatangkan Alexander Arnold. Kini Real Madrid sedang berburu-buru mencari bek kanan baru menyusul kebutuhan mendesak di sektor tersebut. Ini terjadi karena performa Lucas Vazquez yang kurang meyakinkan saat menghadapi Barcelona di ajang Piala Super Spanyol. Pemain Inggris ini sebenarnya telah lama masuk dalam radar klub raksasa Spanyol tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, peluang untuk mendatangkannya tidak menjadi prioritas bagi Real Madrid, terutama karena catatan cedera yang sering mengganggunya. Reece James yang saat ini berusia 25 tahun baru tampil selama 320 menit sepanjang musim ini. Mayoritas penampilannya terjadi dalam periode 4 minggu pada Oktober dan November lalu. Catatan Reece James menjadi perhatian utama bagi Real Madrid sebelum membuat keputusan final. Mereka dilaporkan akan melakukan tes medis ketat untuk memastikan bahwa pemain tersebut mampu tampil secara fisik. Jika hasilnya memuaskan, maka Los Blancos terbuka untuk mengajukan kesepakatan peminjaman hingga akhir musim ini. Langkah Real Madrid untuk meminjam Reece James dinilai cukup masuk akal. Selain memberikan waktu bermain reguler bagi sang pemain, transfer ini juga memungkinkan Reece James untuk membuktikan dirinya di panggung besar Eropa. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.